Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Konsep Dasar IPS pertemuan ke-7. Pada materi pertemuan hari ini, kita akan berbicara tentang keterampilan intelektual dan sosial dalam pembelajaran IPS kehidupan pluralisme. Tentunya apa yang telah kita belajarkan bersama berkaitan dengan pembelajaran IPS, kita paham bahwa IPS ini bukan hanya mengajarkan tentang konsep secara interdisipliner, melainkan juga mengajarkan tentang multidisipliner. Berbicara tentang keterampilan intelektual, bisa kita pahami dari pengertian awalnya bahwa keterampilan intelektual ini merupakan kemampuan yang menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah di dalam kehidupan tentu harus kita belajarkan, apalagi kalau sudah berhadapan dengan peserta didik. Keterampilan sosial ini merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk berani berbicara, kemudian mengungkapkan perasaan dan permasalahan, sekaligus mencari jawaban atau solusinya, dan bahkan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap segala hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, dan mampu menolak pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungannya. Tentunya berdasarkan pengertian ini bisa kita pahamkan bahwa dalam mengajarkan IPS terhadap peserta didik, bukan hanya menyampaikan sebuah konsep keilmuan saja atau transfer ilmu saja, misalnya mulai dari materi kemerdekaan, kemudian anak-anak harus mampu membedakan antara daratan, kemudian pegunungan, kemudian juga anak-anak harus tahu tentang negara-negara ASEAN, bukan hanya berbicara di sana. Tetapi juga pembelajaran IPS ini mengajarkan tentang bagaimana mereka sebagai seorang individu harus mampu memiliki sifat personal dan interpersonal yang memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti tadi ya, tentang mengungkapkan perasaan, memberikan sebuah solusi dari permasalahan, dan mampu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu di dalam kehidupan bermasyarakat atau istilahnya adalah pluralisme, tentu ilmu pengetahuan sosial ini menjadi sebuah kerangka awal di mana bisa mengarahkan peserta didik untuk mampu berinteraksi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu yang di dalamnya memiliki rasa saling menghormati, kemudian rasa toleransi, sehingga mereka ini bisa hidup saling bersamaan satu sama lain tanpa adanya konflik dan asimilasi. Keterampilan intelektual dalam proses belajar mengajar tentu menekankan pada sebuah konstruksi pengetahuan yang mana kegiatan utamanya berlangsung pada kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan secara hard skill dan soft skill. Karena itu, pengorganisasian materi pembelajaran tentu harus dilakukan dengan menggunakan keterampilan intelektual untuk mengembangkan suatu eksplanasi. Keterampilan intelektual juga memberikan sebuah arahan kepada kita sebagai seorang calon tenaga pengajar, bagaimana cara membelajarkan sebuah materi yang sifatnya subjektif secara logis. Dan tentunya berdasarkan hal tersebut, kita harus paham bahwa sebagai seorang tenaga pengajar harus memahamkan bahwa di dalam proses kegiatan belajar mengajar ada yang disebut dengan perencanaannya. Nah, perencanaan ini pasti erat kaitannya atau sering teman-teman mungkin mendengar istilah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir harus kita rancang agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih terarah. Kemudian, menurut pendapatnya Angelo dalam bukunya Farida 2009, ia mengatakan bahwa sebagai seorang tenaga pengajar atau sebagai seorang tenaga pendidik, klasifikasi dari keterampilan intelektual ini sekurang-kurangnya ketika kita paham tentang sebuah deskripsi, ya, atau penggambaran dari apa yang akan kita ajarkan. Kemudian kita paham tentang definisi atau penjabaran atau pengartian dari apa atau konsep apa yang kita akan ajarkan.
Kemudian kita harus paham tentang pengklasifikasian atau pengelompokan dari konsep-konsep yang akan kita belajarkan terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, adanya komparasi atau perbandingan. Membandingkan antara konsep A dengan konsep B, sehingga anak itu bisa masuk berdasarkan sisi kontekstualnya atau berdasarkan kehidupan sehari-harinya, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini pasti ada fakta-fakta yang sifatnya membandingkan satu sama lain. Kemudian analogi, mampu memberikan percontohan atau pengibaratan gitu ya, atau bahkan bisa berbicara pada sisi penggambaran. Kemudian yang keenam, eksemplikasi. Nah, di dalam eksemplikasi ini tentu kita sebagai seorang tenaga pengajar mampu memberikan sebuah gambaran tentang eksemplikasi yang memang erat kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, di dalam keterampilan berintelektual ini, kita harus mampu memberikan sebuah pernyataan yang mengandung sebab dan akibat. Kemudian adanya proses di mana bahwa di dalam kegiatan pembelajaran kita harus menanamkan bahwa yang terlihat itu bukan hasilnya, tetapi prosesnya, gitu ya. Dan yang kesembilan adalah analisis. Arahkan peserta didik mampu menganalisis gejala-gejala yang muncul di dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Karena pada dasarnya setiap permasalahan yang muncul di dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun sosial, maka solusilah terbaik muncul dari pribadi setiap individu itu. Gitu ya. Oke, oleh karenanya berbicara tentang kemampuan intelektual ini menurut Gagne dalam bukunya Slameto, ia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya mampu mengadakan sebuah interaksi dengan dunia luar dengan memberikan sebuah simbol-simbol atau dengan menggunakan sebuah pengibaratan. Nah, kemampuan belajar inilah tentu yang disebut dengan kemampuan intelektual, di mana misalnya ketika peserta didik bisa membedakan konsep nilai ya, memberikan sebuah gambaran tentang ukuran baik dan buruk, benar dan salah, kemudian membedakan cara menulis huruf ya, dan bahkan menyebutkan hal-hal lainnya yang memang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan intelektual ini tentu tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat yang sifatnya akan selalu berkembang mengikuti peradaban atau kehidupan bermasyarakat. Maka keterampilan ini harus dimiliki oleh semua anak, terutama dalam fase perkembangan mereka yang menuju masa remaja madya atau remaja akhir, yang tentu akhirnya mereka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam lingkungannya. Nah, di dalam keterampilan ini tentu apa saja yang harus kita belajarkan? Yang harus kita belajarkan adalah kemampuan anak di dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana peserta didik mampu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, menghargai dirinya sendiri, dan bahkan menghargai orang lain, kemudian memberi atau bahkan menerima kritikan, mendengarkan pendapat, dan bahkan selalu mendengarkan keluhan orang-orang lain, serta dia mampu bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang memang berlaku di masyarakat. Nah, inilah yang memang selalu erat kaitannya di dalam pembelajaran IPS, bahwa pembelajaran IPS ini akan selalu berhubungan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Keterampilan sosial ini tentu secara dari sisi komunikasi, contohnya bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik mampu mengajarkan penanaman rasa simpati, kemudian empati, mengenali diri, peserta didik mampu bersaing dan bahkan harus selalu menolong. Dari kelima contoh ini tentu bagaimana caranya ketika sifatnya tidak terlihat dalam materi pembelajaran. Nah, dari materi pembelajaran sebetulnya secara implisit bisa kita berikan gambaran bahwa misalnya kita ambil ketika mengajar materi kemerdekaan. Nah,
dari materi kemerdekaan ini sebetulnya bukan mengajarkan pada sisi bahwa yang namanya seorang pahlawan itu mereka merebut apa istilahnya perjuangan kemerdekaan ini bukan hanya di sisi bagaimana mereka mengorbankan rasa semangat juang mereka, tetapi juga di sana mengajarkan bahwa ada rasa simpati dan empati yang dimiliki oleh para pahlawan atau para pejuang ketika mereka mempertahankan negara kita, ya. Nah, kemudian di dalam peristiwa kemerdekaan pasti ada satu sifat tentang bersaing. Kenapa bersaing? Karena antara rakyat pribumi atau para pejuang dengan para penjajah ini bersaing merebut kekuasaan dan mempertahankan Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian kenapa sih pembelajaran IPS ini harus erat kaitannya dengan keterampilan atau kemampuan intelektual? Nah, tujuan umum dalam pengetahuan sosial atau dalam pembelajaran IPS ini berkaitan dengan kemampuan intelektual, maka pertama kita akan mampu mengenalkan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai seorang tenaga pendidik harus memiliki kemampuan dasar agar peserta didik itu diarahkan memiliki kemampuan berpikir logis, kemudian kritis, inquiry, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bisa memecahkan masalah, dan bahkan mereka bisa cakap dalam menghadapi kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, peserta didik tentu diarahkan memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, tentu peserta didik diarahkan harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, kemudian bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang sifatnya majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Nah, pendapat ini termaktub dalam kurikulum tahun 2004. Orientasi dari pendidikan IPS ini yang sebenarnya tentu karena mengalami perubahan berdasarkan perkembangan di negara kita, maka yang harus selalu ditanamkan terhadap peserta didik ketika berbicara tentang kemampuan intelektual adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang tenaga pendidik mampu menanamkan pada sisi etika sosial mereka. Kenapa demikian? Bisa kita lihat peristiwa-peristiwa yang memang terjadi pada saat ini. Banyak sekali anak usia jenjang sekolah dasar yang ternyata mereka sudah tidak bermoral gitu ya, atau amoral. Sudah banyak sekali yang melakukan penyimpangan moral, baik moralnya dari segi pergunjingan atau bullying sederhana, dan bahkan sampai menuju tindakan kriminalitas. Kemudian yang selanjutnya adalah orientasi nilai disiplin ilmu yang dapat memperkuat orientasi pertama tadi. Nah, ini juga harus kita pahamkan bahwa menanamkan etika ini pasti berbicara di sisi disiplin ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah orientasi keterampilan teknik dan partisipasi sosial dalam kehidupan sosial di tempat mereka berada. Dan yang keempat adalah orientasi kemampuan memecahkan masalah dan berinovasi yang diperlukan setiap siswa untuk mampu berpartisipasi aktif. Karena pada dasarnya sejak usia SD, anak itu harus sudah mampu mengikuti perkembangan-perkembangan yang memang mereka ini sebetulnya diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Kemudian konsep dari IPS ini sendiri keterkaitannya dengan keterampilan intelektual dan sosial dalam kehidupan pluralisme di Indonesia. Menurut bukunya Solihatin dan Raharja, pertama bahwa ajarkan kepada peserta didik ini cara berinteraksi sesuai dengan kebutuhan mereka secara dasar gitu ya. Kemudian pahamkan bahwa manusia yang sifatnya sebagai makhluk sosial pasti akan saling ketergantungan. Dan tentu kita ajarkan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat ini
konsep dari kehidupan pluralisme di negara kita ini akan selalu erat kaitannya dengan berkesinambungan dan perubahan. Dan yang terakhir adalah pahamkan bahwa pada dasarnya di dalam kehidupan pluralisme ini pasti kita akan menemukan keragaman, kesamaan, dan bahkan perbedaan yang memang munculnya berdasarkan tutur budaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu secara tidak langsung anak akan bertemu atau bahkan akan menemukan gitu ya berbagai macam konflik dan bahkan konsensus. Kemudian tentang nilai kepercayaan, kemudian tentang sifat nasionalisme yang memang pada dasarnya secara tidak langsung dari kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan menuju pada satu keterampilan secara interpersonal atau bahkan secara personal mereka berdasarkan sisi intelektual mereka. Demikian teman-teman semuanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.